Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang orientalis dan Al-Quran. Yang pertama, perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi Barat, Jeffrey Tisdale dan banyak lagi lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kitab Injil. Jika lihat secara keseluruhan, tampak melemahkan isu-isu penting dalam teologi dan menimbulkan keprihatinan mengenai adanya cerita-cerita palsu yang disisipkan ke dalam teks melalui pengaruh masyarakat umum. Sementara desakan untuk membuktikan keadaan yang sama terhadap Al-Quran mulai menggejala semenjak beberapa tahun lalu disebabkan oleh perubahan peta politik Timur Tengah. Namun upaya-upaya dalam bidang ini kebanyakan telah dimulai lebih awal dari perhatian mereka. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Taskia. Dua kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya ada celah untuk para orientalis menyerang teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan dan kompilasi Al-Quran. Kemudian muncul beberapa pertanyaan dari kalangan orientalis. Di antaranya, jika Al-Quran sudah ditulis sejak masa Nabi Muhammad, mengapa Umar merasa khawatir akan kemungkinan lenyapnya kitab suci Al-Quran lantaran kematian para hufaz pada peperangan Yamamah? Lebih lanjut, kalangan orientalis juga mempertanyakan mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri, dan mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dan menyiapkan suhuf itu, meskipun hal tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh kaum muslimin. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalangan orientalis menganggap bahwa apa yang dijelaskan sejak awal dan penulisan tentang Al-Quran dianggap palsu. Penulis menganggap hal semacam ini dengan mengemukakan hukum persaksian untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan suatu dokumen. Menurutnya, misal terdapat satu naskah milik Nabi tidak menyerahkan naskah tersebut kepada sahabat untuk disimak atau dimanfaatkan karena merasa bahwa turunnya Al-Quran masih terus berproses, seperti turunnya wahyu baru, munculnya kemungkinan nasih mansuh, ataupun perpindahan urutan ayat-ayat Al-Quran. Jika Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dan menyiapkan suhuf, karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyerahkan bahan tertulis, maka tidak ada unsur kesaksian yang terjadi pada naskah tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber utama untuk perbandingan, baik oleh Zaid sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, mengapa Umar takut kehilangan Al-Quran? Karena tradisi penurunan Al-Quran melalui otoritas yang saling beruntun, mulai dari Nabi hingga sahabat, dan kematian para hufaz tersebut mengancam terputusnya hukum kesaksian. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Yunita. Tiga, perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Dalam karyanya, Introduction to Islamic Law, Skek membagi fikih Islam kepada judul-judul berikut: 1. Orang, 2. Harta, 3. Kewajiban umum, dan 4. Kewajiban dan kontrak khusus, dan lain-lain. Wansbrock melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran dengan membagi Quranic Studies menurut ketentuan berikut. Prinsip-prinsip penafsiran yaitu 1. Tafsiran Masoreti, 2. Penafsiran Baghdadi, 3. Deutung Bedif Tiket,
4 penafsiran halaki, dan 5 retorika dan simbol perumpamaan. Tafsir-tafsir seperti ini menghabiskan lebih dari separuh buku yang ditulis, di mana jika saya bertanya pada para ilmuwan muslim baik dari timur maupun yang berlatar belakang pendidikan barat, tak akan mampu memahami semua daftar isi buku tersebut. Mengapa mereka begitu bergairah mengubah istilah Islam di mana tujuannya tak lain hendak memaksakan sesuatu yang di luar jangkauan bidang para ilmuwan muslim guna menunjukkan bahwa hukum mereka bersumber dari Yahudi dan Kristen. Yang Selanjutnya, keempat, tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Hal ini akan menggiring memasuki pintu gerbang ketiga dalam menyerang terhadap Al-Quran. Perulangan tuduhan yang ditujukan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen, atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur kitab suci untuk kepentingan sendiri. Di sini kita hendak mengkaji rasa sentimen kedua orang ilmuwan tersebut yang menulis menggunakan alur pemikiran yang senada. Yang pertama, tuduhan dan penyesuaian kata yang merusakan. Al-Quran memiliki banyak kesalahan karena kejahilan Muhammad mengenai sejarah agama Yahudi. Dia mengklaim bahwa Muhammad mengambil nama-nama dan rincian lainnya dari sumber-sumber Yahudi. Contohnya adalah penamaan Haman sebagai menteri Fir'aun dan menyebut Miriam sebagai saudara perempuan Musa. Dengan nama Maryam, Ibu Al-Masih, penulis menyatakan bahwa ini merupakan upaya untuk mengubah wajah Islam dengan mengkritik penggunaan istilah dari agama lain. Selain itu, penulis menyoroti kebohongan penulis orientalis tersebut terkait kesuburan negeri Mesir dan menunjukkan bahwa banjir Sungai Nil terjadi di beberapa daerah akibat perbedaan curah hujan. Yang kedua, sebuah Injil palsu. Ini satu tuduhan lagi yang dialamatkan terhadap Al-Quran oleh Hirschfeld. Jika kata Injil ditunjukkan pada perjanjian baru, mari kita ingat kembali dua doktrin utama dalam agama Kristen, dosa warisan dan penubasannya. Yang pertama adalah warisan otomatis yang ada pada setiap insan karena mereka keturunan Adam. Sedang yang kedua, karena terbentuknya kepercayaan bahwa Tuhan telah mengorbankan satu-satunya anak yang lahir ke dunia sebagai penghapus dosa, tetapi Al-Quran dengan tegas menolak kedua-duanya. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima betapa kalimat ini Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Trinitas dan penyelamatan melalui Al-Masih sebagai esensi ajaran Kristus tidak diberi peluang sama sekali dalam Al-Quran, sementara cerita-cerita Injil yang ada tidak lebih dari sekedar masalah kesejarahan, bukan keyakinan ideologi. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. 5. Sengaja ingin merubah Al-Quran. Pintu gerbang, pintu masuk keempat adalah hendak memalsukan kitab suci Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana telah kita kaji secara kritis, teori-teori Goldziher dan Arthur Jeffrey mengenai ragam bentuk Al-Quran. Selain mereka, masih terdapat beberapa orientalis lain yang cukup terpandang. Pertama, upaya Vogel mengubah Al-Quran.
Pada tahun 1847, Bruegel mencetak sejenis indeks Al-Quran. Ia berusaha mengubah teks-teks Al-Quran yang berbahasa Arab sehingga menghasilkan suatu karya yang tidak bisa diterima oleh pembaca Al-Quran dimanapun. Setiap mushaf yang dicetak berpegang pada salah satu dari 7 qiraat yang diikuti secara seragam sejak awal hingga akhir. Tetapi Bruegel menggunakan semua 7 sistem bacaan dan memilih satu qiraah di sana-sini dengan tidak menentu, sehingga hanya menghasilkan sesuatu yang tak berharga. Bahkan Jeffrey yang dikenal tidak begitu bersahabat dengan tradisi keislaman, malah menyebut bahwa edisi Bruegel yang penggunaannya begitu meluas dan berulang kali dicetak tak ayal hanya sebuah teks yang sangat berantakan, karena tidak mewakili baik tradisi teks ketimuran yang murni maupun teks dari berbagai sumber yang ia cetak, serta tidak memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, upaya Blacher merusak Al-Quran. Ketika terjadi terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Perancis, Blacher bukan saja mengubah urutan surah dalam Al-Quran, malah juga menambahkan 2 ayat ke dalamnya. Dia berpijak pada cerita palsu yang menerangkan bahwa setan yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Tampaknya hal tersebut tidak dapat membedakan antara kalam Allah dan ucapan orang-orang kafir. Tak satu pun manuskrip Al-Quran yang masih ada memasukkan 2 ayat itu, di mana secara keseluruhan berseberangan dengan setiap naskah yang terdahulu dan berikutnya. Ayat-ayat tersebut berisi seruan kepada kaum muslimin untuk mengagungkan berhala masyarakat Mekah jahiliyah. Ketiga, upaya Mingana merusak Al-Quran. Mingana yang dianggap sebagai ilmuwan ulung dalam bahasa Arab sebenarnya masih memiliki pemahaman yang rapuh serta belum memadai ketika ia menerbitkan naskah penting hadis Bukhari. Dalam beberapa alinea telah membuat beberapa kekacauan, sehingga hal tersebut menempatkan kedudukannya sebagai seorang ilmuwan tanggung. Kembali pada perbedaan-perbedaan teks Al-Quran, ditemukan bahwa Mingana juga meninggalkan satu warisan, satu karya, di mana manuskrip yang asli adalah satu palimpsest. Palimpsest adalah manuskrip di mana tulisan aslinya telah dihapus guna memberi peluang bagi tulisan baru atau penerjemah yang terbuat dari kertas kulit halus pada asalnya mengakomodasi ayat-ayat Al-Quran, kemudian dihapus dan ditulis kembali oleh seorang Kristen Arab. Untuk mengetahui tulisan yang mula-mula tentulah sangat memerlukan kerja keras. Karena itu Mingana menyemprot ketiga halaman itu dengan sinar inframerah guna melihat perbedaannya. Dalam menganalisis lembaran-lembaran tersebut, Mingana membuat daftar perbedaan Al-Quran pada manuskrip itu beserta terjemahan bahasa Inggrisnya. Tidak susah untuk meneliti ketidakjujuran yang ada dalam masalah ini, yang ditujukan khususnya kepada para pembaca yang hanya tahu sedikit bahasa Arab. Selanjutnya, 6. Uin dan bagian-bagian manuskrip San'a. Dalam sumbangannya terhadap Al-Quran sebagai teks Dr. Gerd R. Joseph, Uin menyindir adanya kekhususan yang ia jumpai dalam kumpulan manuskrip Yaman 34. Perbedaan letak pemisah pada ayat-ayat tertentu, penemuan terbesar adalah satu bagian yang mana akhir surah 26 setelahnya diikuti oleh surah 37. Dalam menulis What is the Quran, apa itu Al-Quran, edisi Januari 1959 dalam majalah The Atlantic Monthly, Toby Lester begitu kental mengandalkan pada penemuan Dr. Quinn, salah seorang tokoh penting dalam memulihkan mushaf-mushaf di San'a, Yaman. Surat itu kemudian muncul dalam harian At-Taurah dan saya reproduksi di berbagai tempat sambil memuji mushaf-mushaf San'a dan bagaimana ia menguatkan posisi kaum muslimin. Namun ia juga menulis dengan gaya yang sangat halus dan sekaligus ingin mengelabui sejarah Al-Quran. Peninggalan mushaf tua ini secara ilmiah meyakinkan berasal dari abad pertama setelah hijrah karena keberadaan manuskrip-manuskrip tersebut di San'a. Satu-satunya bukti monumental seperti penyelesaian tulisan Al-Quran pada abad pertama hijrah dan bukan seperti yang ditudingkan oleh para ilmuwan non-muslim pada abad ketiga hijrah.
Ringkasan beberapa poin penting surat di atas sebagai berikut. 1. Manuskrip San'a adalah satu-satunya bukti monumental tentang penyelesaian penulisan Al-Quran pada abad pertama Hijrah. Kedua, kaum muslimin tidak punya bukti bahwa Al-Quran yang lengkap telah ada sejak zaman pemerintahan Utsman. Quinn melempar dua tuduhan yang saling berkaitan. Ia menarik ke belakang tahun penyelesaian penulisan Al-Quran yang lengkap dari abad ketiga kepada abad pertama, tetapi kemudian dengan menghindar dari segala sesuatu yang lebih spesifik tentang abad pertama. Ada beberapa di antara mereka seperti pendeta Mingana yang ngotot bahwa penulisan Al-Quran telah lengkap pada abad pertama, dan contoh lain Mu'ir berpegang bahwa mushaf yang ada sekarang adalah sama dengan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pula Al-Hajjaj 95 Hijriah yang banyak dipuji ilmuwan barat karena menyempurnakan penulisan Al-Quran. Semua tahun tergabung dalam abad pertama Hijrah dan tidak adanya kepastian dari Quinn telah membuka peluang untuk meletakkan waktu kapan saja dalam periode ini. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijrah, berarti masa akhir turunnya wahyu. Oleh sebab itu maka dikumpulkan dalam bentuk keluaran eksternal from di zaman Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah, di mana ejaan diseragamkan dan naskah-naskahnya disebarluaskan oleh Utsman pada tahun 25-30 Hijriah. Inilah pandangan kaum muslimin. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran yang lengkap tidak pernah terwujud sehingga ke zaman Utsman, dan jika Quinn mengatakan demikian berarti tidak mewakili pendapat kaum muslimin. Selanjutnya, Kesimpulan, Jeffrey dan Mingana dan Quinn bukan satu-satunya kalangan orientalis yang mempunyai rencana busuk untuk memalsukan Al-Quran. Semua orientalis mati, walaupun dalam batas-batas tertentu mengalami perbedaan, berlaku curang jika ingin meraih kesuksesan dalam memalsukan Al-Quran, baik dengan mengadakan perubahan, sengaja membuat kesalahan terjemahan, pura-pura bodoh, menggunakan referensi palsu, atau berbagai cara lain. Nabi Muhammad SAW akan selamanya tinggal sebagai satu-satunya manusia yang ditugaskan untuk menerangkan ini. Isi kitab suci juga merupakan pembimbing praktis dalam melaksanakan Al-Quran dan sebagai referensi yang menentukan diterima atau tidaknya satu penafsiran. Dalam upaya memisahkan Al-Quran dan Sunnah, lebih-lebih lagi satu bagian Al-Quran, ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Para orientalis benar-benar tidak peduli dengan undang-undang yang mengatur seluruh hukum dan ketetapan, dan merintangi orang-orang terpelajar memainkan tulisannya dalam masalah ini, serta tidak memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat awam. Teori-teori mereka secara tersirat menyatakan siapa saja boleh menurunkan ketinggian nilai derajat perintah-perintah Allah, meskipun diracik dengan hukum negara sekular, tetap tak akan jadi masalah. Pemikiran para orientalis tidak jauh beda antara satu dengan lainnya. Dalam melukiskan Islam, suatu hasrat keingintahuan yang memicu penelitian para orientalis berseberangan dengan keimanan kaum muslimin. Karena fantasi bagaimana dunia timur itu seharusnya dilihat telah disulap ke dalam dunia politik yang berlainan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.